selama ini kita selalu melihat sebuah keluarga itu adalah yang benar-benar sehat, semua bahagia, dan sebuah keluarga yang sangat aktif juga, dan sebuah keluarga yang sangat bahagia. Nah, pada saat ini kita bertemu dengan seorang bapak yang bernama Pak Prastowo. Ini beliau mempunyai sebuah keluarga yang sangat bahagia, punya istri yang cantik pastinya, punya anak yang pintar-pintar. Nah, pada suatu hari saya bertemu dengan beliau. Saat itu keluarga ini sedang mendapat anugerah yang terindah dari Tuhan pastinya. Ternyata begitu saya berbincang dengan Bapak Pras, ternyata anaknya yang pertama putra yang sakit, kemudian istrinya. Jadi di dalam sebuah keluarga yang bahagia dan indah ini ada dua orang yang sedang mengalami bukan mengalami sih, sebenarnya ada sesuatu organ di tubuhnya yang tidak senang dengan organ yang lainnya. Oke, kita tanya dengan Pak Pras. Pak Pras, saya mau bertanya nih, gimana caranya Bapak pertama kali mengetahui bahwa ada dua orang yang tercinta di keluarga Bapak itu mendapatkan sebuah penyakit yang orang sebut kanker? Ya, berdasarkan pengalaman saya, akhirnya saya melihat bahwa penyakit kanker ini ada suatu ujian yang artinya melihat seberapa kuat kita untuk menjalani, terus bertahan kita, kemudian kekuatan kita, kerjasama kita di dalam keluarga. Itu intinya gitu, karena saya rasakan itu kerjasama dari anak saya, istri saya yang mau menerima pengobatannya, kemudian dengan durasi yang cukup panjang, tahunan ya tentunya. Jadi apabila dari pasiennya sendiri kurang bisa menerima itu, ya saya sebagai suami juga susah gitu loh. Atau kebalikannya gitu loh, mereka ingin berobat gitu, tapi kami yang mensupport ini tidak bisa memberikan spirit, mengantar, kemudian mencarikan kebutuhannya, itu pasti juga akan sulit gitu. Jadi berdasarkan pengalaman waktu pertama kali anak saya, nah kami berdua ini artinya support bagaimana anak tetap bisa bertahan sampai sekarang. Nah, setelah anak sembuh langsung beralih kepada istri. Nah, dari pengalaman kami menghandle anak, ya, terus saya juga terapkan kepada istri. Jadi anak pun waktu itu kerjasama, dia tahu maminya sakit, sehingga dia bisa ditinggal di rumah karena saya harus mengantarkan. Kemudian dia juga belajar survive di rumah gitu ya. Itu pengalaman kita gitu, sehingga alhamdulillah dua-duanya sampai sekarang sudah survive seperti itu, Bu. Kalau misalnya waktu kan penyakit ini adalah sesuatu yang kita belum cuma dengar-dengar aja kan. Nah, pada saat pertama kali Bapak tahu kedua orang yang Bapak sayangi ini kena penyakit itu, apa yang pertama kali Bapak lakukan? Apakah searching ataukah bertanya kepada orang, apa lihat internet tentang penyakit yang agak khusus ini? Terutama penyakit leukemia, kanker darah anak saya ini kan bagi kebanyakan orang awam itu mungkin hanya dilihat ada di film atau mungkin cerita gitu loh. Tapi kami mengalaminya, jadi memang langkah awal itu kami coba cari tahu gitu. Walaupun semakin banyak cari tahu juga kami juga semakin confused ya gitu loh, dengan cara metode pengobatannya, kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Tapi kemarin kita coba putuskan bahwa ini perlu diobati, ditangani secara khusus gitu loh. Perlu terapi atau kemo gitu ya, dalam hal ini kemo, kita langsung putuskan kita secara medis, berobat secara medis ke dokter. Kita serahkan ke dokter gitu, sambil kita juga mencari informasi dari pejuang-pejuang sebelumnya tentang penyakit ini dan bagaimana menghandlenya, karena pelajarannya adalah dari mereka yang sudah pernah kena gitu. Itu paling enak kita gitu, daripada kita cari tahu terlalu banyak yang kita kadang-kadang bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Seperti itu, Bu. Nah, kalau
penyakit kanker payudara kan mungkin lebih sering didengar gitu loh. Jadi informasinya kebetulan istri juga bisa mencari informasi dengan sendirinya. Terus kemudian dibicarakan kepada saya, ke dokternya, terus beberapa teman-teman yang memang sudah punya pengalaman yang mengalami kanker juga, itu kita lebih banyak dapat informasi. Jadi sebetulnya pada saat kita atau Bapak tahu bahwa kedua orang yang Bapak sayangi menderita sebuah penyakit yang amat sangat tidak mau dikenal oleh keluarga Bapak, jadi Bapak melakukan tindakan pertama preventif, yaitu medis. Kalau secara spiritualnya gimana, Pak? Kalau secara spiritualnya ya, terutama pada poin anak kami ini, artinya memang kami berusaha pada tingkat tingkat kepasrahan tertinggi. Jadi karena memang kondisinya waktu itu juga sempat yang ya kritis lah ya gitu. Kita secara secara rohani kita berpikir kita serahkan semua kepada Allah, mana yang terbaik yang diberikan gitu. Yang penting kami berusaha gitu. Nah, dalam tingkat ya mungkin tingkat kepasrahan itulah kami diberi kesempatan lagi, dititipkan anak untuk kita hidupi, kita besarkan gitu. Dan juga waktu istri juga kan kita pikirkan bahwa ternyata kanker itu ada grade-nya, ada stadiumnya gitu loh. Mungkin kecil tetapi ganas, itu lebih berbahaya. Nah itu yang saya dan istri juga pasti ada rasa khawatir, was-was gitu loh. Nah, tapi kembali lagi kita pasrahkan, kita sebagai manusia berusaha di sini ya kan seoptimal mungkin. Nah, alhamdulillah berjalan, dan ini juga walaupun kadang kan kita ini sudah dalam keadaan survive, tapi tetap perasaan bahwa apakah akan muncul lagi, apakah akan terjadi lagi, itu pasti karena yang sehat aja juga bisa kena, apalagi dengan background yang sudah ada dasar penyakitnya. Kalau saya itu lebih jatuh saat saya menerima kenyataan bahwa anak saya sakit, daripada saat saya yang diberi nikmat sama Allah. Saya benar-benar hancur waktu dokter memvonis Alari kena leukemia. Benar-benar jatuh karena selama 1 bulan dia belum bisa diobatin. Harus transfusi selama 1 bulan. Darah merah, darah putih terus-terusan. Sementara kondisi dia tidak membaik. Tetap memburuk sampai pada titik akhirnya saya memasrahkan untuk bisa, ya Allah, kalau memang seperti itu ambillah. Saya ikhlas. Di titik itu saya sudah benar-benar saya gila. Jadi jiwa saya benar-benar sakit. Saat itu, saat saya menerima dan saya memasrahkan semuanya sama Allah, tapi Allah ternyata mempunyai rencana lain. Rencana yang tidak pernah saya duga. Jadi saat saya tahajud, saya minta sama Allah saat itu juga, ambillah ya Allah. Itu 1 bulan setelah dia divonis, dan dia belum bisa diobatin karena trombositnya rendah sekali. Saya minta sama Allah untuk diambil anak saya. Kasihan dia. Kalau memang engkau mau ambil, ambillah ya Allah, saya ikhlas. Karena memang benar-benar saat itu saya sudah sangat-sangat ikhlas saat melihat kondisi dia. Dia sudah kayak makhluk asing yang matanya keluar, perutnya buncit, karena SGPT, SGOT-nya sangat tinggi dan tidak. Itu secara medis 1100 sama 900 itu hal yang tidak mungkin. Tapi Allah berkehendak lain. Pagi itu juga saat
suami setelah ambil darah dari PMI pusat yang hanya waktunya membutuhkan 4 jam, dia malam itu juga ditransfusi. Miracle, keajaiban yang saya rasakan saat itu juga trombositnya naik dari 8.000, naik 45.000. Saat itu suster bilang ke dokter bilang BMP. Saya nggak tahu apa itu BMP. Padahal itu resiko tinggi di posisi 45.000. Tapi karena kepasrahan saya sudah menyerahkan semuanya. Apapun yang terjadi, terjadilah. Allah berkehendak. Tapi dokter sudah, Allah memberikan keajaiban itu melalui dokter. Anak saya di BMP dengan ditindih, setelah di BMP ditindih pasir seberat 3 kilo, selama 2 jam tidak boleh bergerak. Saat itu dia usia 1 tahun 6 bulan. Di situ saya melihat keajaiban yang Allah berikan. Dan dari titik itu, Al berangsur-angsur terus naik trombositnya dan dia membaik. Saya akhirnya percaya keajaiban yang Allah kasih. Masya Allah. Dan saat saya diberikan nikmat kanker payudara sama Allah, saya justru berkata, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Berarti Engkau sembuhkan anak saya. Karena memang di doa saya terselip ada kata-kata, kalau Kau memang masih mempercayakan padaku ya Allah, sembuhkan dia, biarkan sakit ini ada pada saya. Ternyata tiba-tiba saya merasakan ada benjolan di payudara saya. Yang waktu itu saya nggak tahu itu apa. Tapi setelah saya bicara sama suami dan bicara juga sama Ibu Dewi waktu itu, akhirnya saya periksakan. Dan pertama kali saya didiagnosa stadium 2C. Tapi setelah 2B. Tapi setelah 1 bulan, karena waktu itu saya berpikir kemana saya akan melanjutkan pengobatan ini, di Darmaiskah atau di Fatmawatikah. Akhirnya karena memang di Rumah Sakit Fatmawati saya lebih familiar, karena anak saya juga di situ. Akhirnya saya kontrol di Fatmawati. Dan biopsi ulang sudah naik ke stadium 3. Ya, akhirnya berobatlah. Berobat, kemo besar 6 kali di Mastek, dan kemo hormonal selama 2 tahun. Ya, 3 tahunan lah saya menjalani kemoterapi. Alhamdulillah, sukses. Ya, pasti. Istri sampai keluar dari pekerjaan, saya juga sempat stuck beberapa saat kegiatan gitu kan. Nah, terus beberapa pekerjaan juga harus tertunda, itu iya. Karena nggak terplanning sama sekali penyakitnya apa gitu. Baik waktu setelah ini sembuh, kemudian lanjut kepada istri saya pun juga itu sangat luar biasa lah itu kebutuhan itu. Jadi ya kalau memang kita masih punya aset ya, aset kita mau kita lepas ya, demi kesembuhan ya harus kita lepas gitu. Sebenarnya waktu itu berawal dari Yayasan Kalista itu mengadakan pertemuan untuk self healing. Sebenarnya untuk anak saya, untuk anak-anak kanker.
Tapi waktu terakhir dia kemoterapi, saya tahu ada benjolan di payudara saya. Tapi saya tidak bicara ke siapa-siapa. Saya belajar juga untuk diri saya. Saya terapi. Tapi ternyata orang yang mengajarkan terapi itu tahu sebenarnya kalau saya itu ada sesuatu. Karena setiap kali saya di healing, setiap kali saya itu ada reaksi yang memang besar di badan saya, berasa sekali. Nah, di situ saya awal bertemu dengan Ibu Dewi. Kebetulan istri saya dan Bu Dewi sendiri ini pelaku dari apa historicalnya adalah kita pelaku bahwa kita punya keluarga, ya punya anak yang artinya backgroundnya kepala sakit. Dari situ akhirnya kita kan lebih paham kebutuhannya apa sih dari unsur materi pembiayaannya harus seperti ini, pengobatannya obat-obatannya juga ada yang sulit dicari, berarti kita harus penuhi. Kemudian pengobatan ini yang kontinu sehingga mereka gimana tidak terlalu jauh berobat dari rumahnya di Bogor atau Sukabumi ke Fatmawati, sehingga kita siapkan rumah singgah. Terus kebutuhan sehari-hari, terus kemudian kayak tadi secara kendaraan, kemudian secara ekonomi si ayah ini juga perlu masukan income lebih. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang artinya menjadikan ya kita lebih mungkin bisa lebih detail ya. Karena kebutuhan mereka kita dulu ngalamin gitu loh. Nyari obatnya, nyari darah, kita juga punya komunitas darah juga untuk mensupport gitu. Obat-obatan, terus program sembako ya gitu. Mereka pro ini. Kemudian ada program membahagiakan karena orang tua dalam kondisi ini tuh yang perlu dibahagiakan, dibuat senang. Anak-anak juga yang dalam keadaan berjuang di kemo dan segala macam harus disenangkan. Kami akhirnya buat program Happy Wishes. Jadi artinya buat program kebahagiaan untuk mereka, mengajak mereka jalan-jalan, tamasya, naik pesawat, naik bus, naik kereta gitu, membuat mereka bahagia karena based on kami sebagai pelaku. Berdasarkan pengalaman bahwa jumlah pasien dalam penyakit kanker ini bertambah ya. Harapan kita kan sebenarnya menurun, tapi ini bertambah gitu. Bertambah berarti kesiapan kita juga untuk mensupport mereka juga perlu gitu loh. Otomatis bahwa fasilitas untuk mendukung mereka harus diberikan. Nah, ini Kalista yang artinya sudah saat ini merambah ke rumah singgah punya sendiri. Rumah singgah yang dimiliki sendiri ya, karena kita juga bisa bekerja sama dengan pihak lain. Harapannya ini juga akan bertambah besar, bisa menampung pasien-pasien lainnya, bisa membahagiakan, mensupport mereka untuk sembuh, gitu kan, baik di Jakarta atau mungkin nanti secara nasional. Dan kami butuh juga support dari teman-teman lain, ya lembaga-lembaga lain untuk sama-sama yuk kita menyehatkan anak-anak atau orang pasien-pasien lain, terutama ini adalah penderita kanker, untuk mereka diberikan kesempatan sehat, diberikan kesempatan untuk bahagia, baik pasiennya maupun keluarganya. Terima kasih Pak Pras, Mas Arik dan Mami Al. Kita sudah berbincang-bincang di sini tentang sebuah keluarga di mana mereka menghadapi sebuah penyakit yang memang agak sulit dan agak langka, tapi ternyata mereka bisa bersinergi sekeluarga, mereka saling menguatkan, saling mencintai, akhirnya penyakit itu hilang dari keluarga mereka dan mereka saat ini adalah sebuah keluarga yang sangat bahagia sekali.
Saya mengharapkan memang kalau kita seperti keluarga Pak Pras dan ibu dan anak, harusnya keluarga-keluarga yang lain juga itu harus saling mengikat. Jadi tidak ada yang saling meninggalkan. Karena kasusnya yang terbanyak yang saya hadapi, yang saya lihat juga pernah gitu. Ketika seorang keluarganya di satu keluarga yang bahagia itu menderita suatu penyakit, kan pasti mungkin deny ya, atau ya menyangkal bahwa kita itu semuanya sehat, padahal enggak. Anugerah Tuhan tuh pasti dikasihnya sama, seimbang antara penyakit dan bahagia itu sama sebenarnya. Bagaimana kita aja sebagai keluarga berasumsi yang baik aja, dan kita harus saling memberi semangat dan motivasi agar semua keluarga yang pernah mendapatkan anugerah penyakit yang langka ini juga dapat tersembuhkan. Gitu. Dari saya sih cukup ya Pak Pras, terima kasih ya. Ari, Mami Al, terima kasih atas bincang-bincang kita di siang ini. Salam sehat dan bahagia selalu.